Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut untuk siang hari ini. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut ada kaitannya di dalam kondisi perselingkuhan dia. Ada kaitannya dengan kondisi pengkhianatan yang dia lakukan ketika dia meninggalkan diri kamu. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kartu yang saya pegang ini seperti mengisyaratkan kondisi yang sedang terjadi terhadap manusia tersebut untuk siang hari ini. Kondisi yang lagi penuh dengan kesedihan. Bukan hanya kesedihan, seperti orang yang benar-benar merasa sangat menyesal untuk menjalankan komitmen perselingkuhan tersebut. Ini adalah kartu yang terdiri dari 3 pedang. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini, di mana kartu ini benar-benar menjelaskan manusia itu dengan menghadirkan seseorang di dalam kehidupan dia. Seseorang yang dia hadirkan nyatanya membuat kehidupan dia berduka. Duka yang saya katakan ini bisa saja ada kaitannya di dalam situasi pemikiran yang tidak stabil, ada kaitannya di dalam kondisi keuangan, dan ada kaitannya di dalam situasi pekerjaan, dan ada kaitannya dengan hubungan yang ada di dalam circle yang dia miliki. Ini Wak Geng, kartu ini sudah menggambarkan situasi dia benar-benar sangat bersedih. Ada kesedihan, tetapi kesedihan ini seakan-akan sulit untuk dia luapkan karena memang kalau dia luapkan,
Dia tidak tahu respon apa yang ingin dia lampiaskan terhadap diri dia sendiri. Ini dia. Kalaupun saya mencoba untuk mengkaitkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, ya tidak berbeda jauh. Kamu bersedih karena dia mengkhianati kamu. Kamu merasa kacau karena memang dia sudah mencurangi kamu. Kamu merasa kondisi keuangan kamu berantakan karena memang dia memanfaatkan diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, apa yang pernah dia tuangkan secara karakter yang dia miliki untuk saat ini, karakter itulah yang membunuh kondisi dia dalam posisi yang berduka. Muncul kartu Four of Pentacles, terdiri dari 4 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini seperti mengisyaratkan ada kondisi yang benar-benar sedang dia perjuangkan ini. Ada sesuatu hal yang sedang membuat diri dia ini seperti merasa terpaksa, atau mungkin memaksakan diri, atau mungkin ini manusia mencoba memberikan suatu harapan terhadap satu kondisi yang sedang dia pertahankan. Kamu bisa melihat sendiri, Wageng, satu koin yang dipegang dan dipeluk erat. Koin yang dipeluk erat ini seakan-akan menandakan kondisi dia, kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang benar-benar membuat dia ini secara pembawaan energi berantakan. Kalaupun saya mencoba untuk mengkaitkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, saya mengategorikan manusia itu terlalu pelit terhadap diri kamu. Pelit itu manusia, tidak mau memberikan kebutuhan, tetapi memaksa diri kamu untuk memberikan kebutuhan. Tidak mau untuk mempertahankan komitmen, tetapi memaksa diri kamu untuk mempertahankan komitmen. Ketika kamu dipaksa untuk mempertahankan komitmen, justru perlakuan dia sangat kasar. Dan saya yakin ini manusia ketika bersama dengan diri kamu, dia tidak pernah meluangkan waktu untuk berbicara secara sehat terhadap diri kamu. Lebih baik ini manusia meluangkan waktu terhadap orang lain di luaran sana daripada meluangkan waktu terhadap diri kamu. Lebih baik royal terhadap orang lain daripada royal terhadap diri kamu. Lebih baik bercanda gurau terhadap orang lain daripada bercanda gurau kepada diri kamu. Kamunya saja yang terlalu terobsesi dan terlalu ketergantungan terhadap manusia itu. Dengan sikap obsesi kamu dan ketergantungan kamu, dia pun memanfaatkan situasi tersebut. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin menyalahkan diri kamu ketika saya mengatakan kamu terobsesi. Tidak, tetapi kenyataan yang berbicara. Ketika dia pergi, kamu yang mencarikan. Ketika dia tidak berkomunikasi, kamu yang menghubungi kan? Padahal dia tidak pernah terlebih dahulu memberikan komunikasi. Saya mengakui memang saya tadi mengatakan posisi energi kamu. Tetapi bukan berarti kondisi energi kamu itu menjadi acuan saya. Tidak. Yang menjadi acuan saya dari kedua kartu yang saya pegang ini, duka dan pembawaan energi yang tidak nyaman. Muncul kartu The Hangman. The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Kalau saya mencoba untuk menarik kepala di bawah ini seakan-akan mengategorikan manusia itu dari kondisi pengkhianatan yang dia lakukan. Ternyata pengkhianatan itu membuat diri dia hanya menerima situasi untuk menginjak-injak dia sendiri. The Hangman, kepala yang dibawa, ini ada kaitannya dengan harga diri dia. Yang dimana harga diri dia ini tidak memiliki nilai ketika dia
terlalu mendominasi untuk memiliki sikap yang begitu sangat ambisius mengejar-ngejar pengkhianatan tersebut. Nih Dewa Geng, harga diri tidak ada, sudah bersifat skeptis, lebih banyak mengunci diri, lebih banyak memberikan prioritas terhadap diri sendiri daripada memprioritaskan hubungan pengkhianatan tersebut. Karena di satu sisi, pengkhianatan itu hanya memperlakukan dia dengan karakter yang keras kepala. Orang yang dia temui, orang yang dia berikan suatu ruang di dalam diri dia sendiri. Ruang yang dia berikan itu hanya untuk karakter keras kepala. Muncul kartu Two of Cups. Terdiri dari dua cawan, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kedua cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini jelas mengatakan bahwasannya manusia itu setelah melakukan suatu bentuk pengkhianatan terhadap diri kamu, justru dia ini masih menginginkan yang namanya kemitraan. What the fuck? Aneh. Ya kan? Jelas-jelas kartu pertama sudah mengatakan dia yang mengkhianati, tetapi pengkhianatan yang dia lakukan membuat diri dia merasa tidak bersalah. Saya berkhianat karena saya seperti ini. Saya meninggalkan karena saya seperti ini. Alasan seperti apa seperti itu? Hah? Kalau memang koneksi batin masih berbicara untuk bermitra kembali terhadap diri kamu, seharusnya manusia itu tidak mengkhianati kamu. Ini malah sudah mengkhianati, tiba-tiba memaksa diri kamu untuk menerima dia kembali. Cocoknya digonikan, Wak Geng, dimasukkan ke karung, dibuang langsung ke Danau Toba, kayak entah di mana, kayak dibuang. Ini Two of Cups. Seakan-akan apa ya? Masih berharap di kemudian hari ini manusia dipertemukan terhadap diri kamu, karena di satu sisi dia ini seperti merasa nyaman dan bahagia ketika bersama dengan diri kamu. Berarti intinya dia mengkhianati kamu urusan nafsu. Urusan nafsu, melampiaskan nafsu di luaran sana. Ketika selesai melampiaskan nafsu, tiba-tiba datang terhadap diri kamu, membersihkan pakaiannya dari lendir, dari lubang dengan gampang. Mantap kali ini manusia. Masih mending dia keturunan Raja Sultan, masih mending dia keturunan Ratu Cleopatra. Ini kalau toh juga kehidupan dia bersifat beruntung ketika kamu yang memberikan perubahan, itu nggak bisa ditoleransikan, Wak Geng. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin menyudutkan atau menghakimi manusia itu ya, tidak. Ini adalah kartu yang berbicara mengenai jalinan asmara yang pernah diputus tetapi ingin disambung kembali. Dengan cara apa? Memaksa diri kamu untuk melupakan pengkhianatan yang dia lakukan. What the fuck? Jadi kalau seandainya komitmen kamu sudah ada komitmen sakral yang sudah berjanji dia di depan saksi atau di depan altar, gampang banget, Wak Geng. Jadi terpancing emosi aku. Saya berbicara seperti ini, Wak Geng, ibarat bertukar pikiran saja. Bertukar seperti apa ya, kita sharing kakak dan adik, adik dan kakak. Ini dia, kalaupun kartu Two of Cups saya kaitkan dengan Three of Swords, jalinan asmara yang dia lakukan di luaran sana nyatanya hanya bersifat sementara waktu, membuat diri dia merasa di atas langit. Hanya bersifat sementara waktu. Karena kartu pertama ini sudah membuktikan situasi dia lagi situasi berduka. Duka yang dia terima dari pengkhianatan tersebut.
Muncul kartu Nine of Pentacles terdiri dari 9 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-9 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan bahwasannya kondisi keuangan dia dari pengkhianatan dia untuk siang ini tidak bersifat makmur. Pantaslah ini manusia ingin menjalin kemitraan kembali terhadap diri kamu karena memang situasi keuangan dia lagi bermasalah. Itu dia, Wak geng. Muncul kartu The Death. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, saya rasa keluarnya kartu The Death ini seperti menggambarkan pengkhianatan yang dia lakukan dari hubungan sekedar nafsu. Nyatanya untuk saat ini membuat kondisi dia seperti apa? Membusuk. Ini adalah kartu pembusukan, kartu kematian, yang dimana kartu ini mencerminkan bahwasannya manusia itu tidak ada perubahan dari kebiasaan buruk yang dia tuangkan. Kebiasaan buruk dia ini yang selalu gonta-ganti, yang selalu mencari batang, yang selalu mencari lubang, nyatanya membuat dia seperti apa? Mati total. Mati total dalam kategori apa? Kesehatan, keuangan, pekerjaan, semuanya membuat diri dia ini tidak penuh dengan konsentrasi. Pemikiran dia hanya terhadap pengkhianatan itu. Itulah yang selama ini saya katakan terhadap diri kamu terlalu ambisius untuk mengejar komitmen yang bersifat kemanipulatifan. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak geng. Hanya sekedar ingin bertanya, tetapi pertanyaan yang saya katakan ini kamu yang membenarkan dan kamu lebih memahami apakah manusia itu ada penyakit bawaan atau mungkin ada gejala-gejala yang sudah masuk di dalam mimpi kamu. Karena seakan-akan ini manusia kondisinya tidak lagi baik di luar dari komitmen yang saya katakan tadi ya. Ini adalah kartu kematian. Ya mudah-mudahan ucapan yang saya katakan barusan itu tidak terjadi terhadap manusia itu, yang dimana manusia itu secepatnya lupa bernapas. Ini udah kayak apa aku Udah kayak melebihi sang pencipta. Padahal samanya aku kayak kau. Samanya aku kayak kalian, Wak geng. Sama. Bukannya dalam arti saya menyuruh manusia itu biar cepat-cepat lupa bernapas, tidak. Tetapi kartunya kan kamu bisa melihat sendiri arti dari kartu The Death. The Death itu artinya apa? Kematian, kebangkitan, kelahiran. Tetapi yang ingin saya katakan, karena munculnya kartu Three of Swords, kartu pertama yang berduka, duka itu dibenarkan oleh kartu The Death. Muncul kartu The Magician. The Magician yang selama ini saya kategorikan sebagai kartu pesulap. Pesulap dalam arti apa? Ibaratnya manusia itu memang kondisinya dimanfaatkan dari hubungan perselingkuhan atau pengkhianatan yang dia cari dengan kebodohan dia. The Magician dia ini hanya dijadikan sebagai ajas manfaat, ATM berjalan. Ketika dia menyadari dia hanya dijadikan sebagai ajas manfaat, ATM berjalan, baru dia sadar, wah ternyata kondisi pengkhianatan itu tidak memberikan kemurnian, hanya memberikan kelicikan. Muncul kartu Seven of Pentacles terdiri dari 7 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-7 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan bahwasannya ketika manusia itu mengenal yang namanya hubungan pengkhianatan, nyatanya manusia itu menerima kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Hidup dia ini seperti menerima yang namanya karma, tetapi karma ini diluapkan atau disampaikan dari seseorang yang hanya memanfaatkan dia. Seven of Pentacles. Kamu jangan mengira ketika dia pergi meninggalkan diri kamu, kondisi kehidupan dia, kondisi bahagia, tetapi di luar dari dugaan kamu.
Di luar dari dugaan kamu, ini adalah kartu apa yang ditanam itu yang dituai, apa yang diberikan itu yang ada hasil, tetapi hasilnya kesedihan, karma, tabur tuai, kegagalan, kesedihan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu di dalam situasi yang sedang terjadi terhadap manusia tersebut untuk siang hari ini. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.